Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Lawatan Hati. Episode 365 hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yaitu kasih itu nyata. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari, jika kita bertanya kepada 10 orang yang berbeda di sekitar kita, apa menurut mereka kasih itu? Pasti jawaban dari setiap orang itu akan berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kasih itu perasaan, kasih itu kecocokan, kasih itu kata-kata yang puitis, dan ada banyak jawaban lainnya lagi. Tetapi sebenarnya kasih lebih dari itu. Dalam episode kali ini, kita akan melihat adanya kasih yang nyata. Kasih yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih yang memiliki tindakan nyata. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga 18 dituliskan, "Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ayat ini memperlihatkan kepada setiap kita bahwa kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata yang puitis saja. Ayat 16 mengatakan bahwa kita tahu apa itu kasih karena Kristus telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita dengan memberikan nyawanya. Bapak, Ibu, dan juga saudara, inilah landasan kita. Kasih yang nyata karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita secara nyata. Kasih Kristus itu nyata karena Dia bukan sekedar mengatakan, "Aku sayang kamu." Tetapi Kristus rela turun ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa manusia. Penyerahan diri yang dilakukan Kristus adalah definisi dari mengasihi secara nyata melalui tindakan dan pengorbanan yang dilakukan. Maka bagi kita, mengasihi berarti berani untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Dalam ayat 17 hingga 18 menjadi tantangan bagi setiap kita yang telah menerima kasih itu sendiri terlebih dahulu. Kasih itu terlihat dari bagaimana kita mau memakai waktu kita, tenaga kita, atau apa yang kita miliki untuk menolong orang lain. Bukan hanya sekedar berjanji untuk mendoakan tanpa adanya tindakan yang memang saat itu kita sanggup untuk melakukannya bagi orang lain. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita berhenti sejenak. Adakah seseorang yang Tuhan taruh di hati kita hari ini yang membutuhkan kasih secara nyata? Ingat bahwa kita bisa mengasihi karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah secara luar biasa. Jangan biarkan kasih kita berhenti di bibir saja. Mari kita siap untuk memulai mewujudkan kasih itu dalam tindakan dan juga kebenaran. Karena disitulah dunia akan melihat bahwa kasih itu nyata dan mereka bisa merasakan berkat melalui kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami boleh merasakan bahkan kami sudah menerima akan kasih yang begitu luar biasa, yaitu karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajarlah setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa menyalurkan kasih itu secara nyata terhadap orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami dipakai menjadi alat Tuhan untuk kami bisa menyalurkan kasih bahkan menjadi berkat di sekitar kami. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menuntun agar setiap orang yang menerima bahkan merasakan kasih dan berkat itu, mereka juga boleh merasakan akan kasih yang nyata dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal akan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.